Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi ya. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman, tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas komentar dari teman-teman semua satu persatu. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu teman-teman ya. Si dia aku sudah menarik energi si dia, seseorang yang berdealing sama kamu. Keadaan dia saat ini seperti apa sih ya? Perasaan dia di hari ini seperti apa sih? Oke, untuk kartu yang pertama, perasaan dia, seseorang yang berdealing sama kamu hari ini seperti dia ini menjaga lidahnya teman-teman. Mungkin ada pertikaian ya hari ini atau adu argumen, tetapi seseorang yang kamu pikirkan atau seseorang yang berdealing sama kamu ini seperti menjaga lidahnya agar supaya setiap kata-kata atau ucapan yang dia keluarkan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan sebenarnya dia ini menyimpan kemarahan yang sangat besar, tetapi dia tahu posisi dia ini harus seperti apa saat ini. Karena dia harus benar-benar menyadari dan menahan diri supaya emosinya tidak dia keluarkan. Jika saat ini kemarahan dia dikeluarkan, emosi dia dikeluarkan, dia tahu akan memunculkan masalah-masalah baru. Dia sudah lelah dan sudah capek dengan kehidupan dia saat ini. Kenyataan yang dia hadapi saat ini tidak seperti apa yang dia inginkan. Dia sangat bingung dan stres menghadapi kenyataan hidupnya. Ya, muncul kartu kesakitan teman-teman. Dia ini adalah seseorang yang mengalami keterpurukan dalam hidupnya dan dia berusaha menghadapinya sendiri. Tidak seorang pun yang bisa membantu. Hatinya saat ini sakit ya, menahan rasa sakit. Tetapi rasa sakit dalam hatinya ini bukan rasa sakit karena pengkhianatan atau rasa sakit ditinggal selingkuh, bukan teman-teman. Rasa sakit hati yang dia alami menjurus tentang rasa sakit di mana dia harus menahan emosi. Dia mengharuskan dirinya untuk mengalah dalam situasi yang saat ini terjepit membelenggu dia. Masalah yang dia hadapi saat ini memang masalah tentang hubungan bersama orang-orang terdekatnya atau keluarganya teman-teman. Permasalahan yang muncul bersama orang-orang sekitarnya ini disebabkan oleh masalah keuangan. Dan memang dia ini dituntut untuk bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Dan ada salah satu orang yang dominan ya, sangat dominan, dan dia dituntut harus menurut. Kenapa dia dituntut harus menurut? Karena permasalahan yang muncul ini disebabkan oleh perbuatan dia sendiri. Selain ada seseorang yang dominan, ada salah satu juga yang sering atau selalu menekan dia, yang membuat dia tidak bisa bergerak kemana-mana, tidak bebas. Dan seseorang yang selalu menekan dia sehingga hidupnya tidak bebas ini adalah orang terdekat sendiri. Sedangkan seseorang yang dominan kemungkinan keluarganya sendiri. Jadi dia sendiri menuntut dirinya sendiri untuk selalu waspada dengan orang-orang terdekatnya. Bahkan dia juga dituntut waspada dengan keluarganya. Itulah yang membuat dia saat ini atau sekarang ini menjaga lidahnya. Dia marah, mempunyai kemarahan yang sangat besar, tetapi tetap dia tahan. Dan dia sekarang ini mencoba untuk tetap tersenyum, tetap tertawa di depan orang-orang terdekatnya. Dia tidak memperlihatkan kemarahan dia yang terpendam. Dan sekali lagi dia ini tahu ya posisi dia harus bagaimana sekarang ini.
Walaupun permasalahan dia ya yang dia hadapi saat ini sedikit demi sedikit atau berangsur-angsur membaik, tetapi seperti apa yang aku bilang tadi ya, masih ada salah satu orang terdekatnya yang sampai saat ini menekan dia. Dan seseorang yang menekan dia ini seperti selalu mencari cara agar dia tidak bisa berdaya dan agar dia tidak bisa bebas. Kemunculan kartu The Strength, kartu kekuatan, menegaskan bahwa seseorang yang selalu menekan dia ini mengeluarkan seluruh tenaganya untuk menahan dia. Seperti apa yang aku bilang tadi ya, seseorang yang selalu menekan dia ini mencari berbagai cara agar dia tetap bertahan bersamanya. Akan tetapi dia ini sebenarnya tahu ya bahwa seseorang yang selalu menekan dia ini penuh kecurangan. Dan keadaan dia saat ini, perasaan dia saat ini, pikiran dia saat ini kembali ke masa lalu. Peristiwa apapun yang terjadi sekarang ini dalam hidupnya, itu semua terhubung dengan masa lalu dia. Kepahitan yang terjadi dalam hidupnya, keterpurukan yang terjadi dalam hidupnya, itu karena masa lalu dia. Mungkin dia pernah berbuat kecurangan pada orang lain, atau mungkin juga dia pernah meremehkan orang lain, atau juga dia pernah menyakiti orang lain dan meninggalkan orang tersebut tanpa perasaan. Sehingga apa yang terjadi dalam hidupnya saat ini, dia selalu mengingat-ingat masa lalu dia. Dan dia ini seperti pikirannya muter-muter ya, tidak bisa terlepas dari ingatan masa lalu dia. Dia selalu dibayang-bayangin rasa bersalah, dikejar-kejar ketakutan, dan itulah yang menyebabkan dia untuk sekarang ini untuk lebih bersabar lagi. Dia menyadari dia telah memilih kehidupan yang salah, dia memilih kesengsaraan, dan dia memilih kehancuran. Maka dari itu dia tetap menjalaninya sambil menunggu waktu. Hidup dia ini seperti berantakan ya, dalam segi keuangan juga dia mengalami kehancuran, mengalami keterpurukan, dan juga dalam segi hubungan dia juga berantakan ya. Hubungan bersama keluarga dia juga tidak harmonis, apalagi hubungan dengan orang-orang sekitarnya. Dan dia seperti kayak sendiri, tidak ada seorang pun yang mau memperdulikan dia lagi kecuali seseorang yang selalu menekan dia. Dan seseorang yang selalu menekan dia ini seperti selalu menawarkan perhatian, dan dia tidak sedikit pun mengharapkan perhatian dari seseorang yang selalu menekan dia. Kenapa dia tidak pergi saja dan kenapa dia tidak kabur saja? Dikarenakan dia masih ada tanggung jawab yang masih belum dia selesaikan. Entah tanggung jawab dalam segi apa ya, yang jelas dia masih mempunyai tanggung jawab yang sampai saat ini dia masih belum bisa menyelesaikannya. Oke, untuk kartu yang terakhir, mohon maaf teman-teman ya, hari ini seperti serius banget ya. Karena hari ini seperti belum bisa bercanda teman-teman ya, karena ada banyak tugas yang harus aku selesaikan, banyak pekerjaan juga. Oke, lanjut untuk kartu yang terakhir ya. Oke, kartu yang terakhir ini menunjukkan bahwa kesulitan dan perjuangan yang telah dia jalani selama ini akan segera berakhir. Karena seperti banyak energi yang sudah dia simpan untuk melaju kencang mewujudkan rencana dalam kehidupan dia. Karena memang selama ini ya, dia ini seperti berjuang dalam diam. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja, ada Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Leo, dan Aries. Sampai di sini dulu teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas, hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Oke, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.